CIMM Bantul, Ijtihad Gerakan Tasdid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian semuanya yang saya hormati dan saya cintai, terutama teman-teman IMM dan Imawan dan Imawati ya. Hari ini kita akan mengkaji tentang salah satu buku saya yang berjudul Feminisme Muslim di Indonesia. Kita akan bagi menjadi 3 bagian karena buku ini juga ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah terkait dengan wacana feminisme muslim di Indonesia. Yang kedua, menegosiasi isu-isu gender dalam Islam. Dan yang ketiga adalah mewacanakan feminisme di Indonesia. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana wacana feminisme muslim di Indonesia. Kalau kita lihat di bab pertama itu terkait dengan tarik ulur pemahaman gender dan feminisme. Kita lihat bahwa di Indonesia ini masyarakat Jawa itu cukup dominan dan sangat mempengaruhi tentang bagaimana kebijakan dan juga norma-norma yang ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini, terutama masyarakat Jawa, dia mempunyai budaya yang sangat egaliter antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena paling tidak ada 4 hal, yaitu yang pertama dalam sejarahnya banyak di Indonesia itu tokoh-tokoh perempuan yang juga menjadi ratu ya. Ada Ratu Sima, ada Sultanah di Aceh, ada Bundo Kandung di Sumatera Barat misalnya, dan juga di tempat-tempat lain. Yang kedua, di Indonesia itu menganut kebanyakan budayanya adalah bilateral kinship. Apa itu bilateral kinship? Yaitu sebuah budaya yang mana anak itu mempunyai namanya sendiri. Dia tidak punya family name yang mengacu kepada ayah dan ibu. Jadi kayak nama saya misalnya Alimatul Qibtiyah itu ya itu nama saya semuanya gitu. Bukan berarti Qibtiyah itu nama bapak atau nama ibu saya, bukan. Sehingga itu menjadikan nilai yang cukup egaliter atau punya nilai kesalinan. Yang ketiga, karena dari sisi bahasa di Indonesia itu juga tidak punya she or he, wa atau ia, tetapi kita punya yang namanya dia, sehingga kita bahasanya adalah genderless, tidak punya gender di dalam bahasa kita. Kemudian yang keempat adalah misalnya dalam budaya Jawa itu ada istilah garwo, sigaraning nyowo, suami istri itu adalah partner. Sigaraning nyowo, a half of the soul. Sehingga itu menunjukkan nilai-nilai keadilan di dalam relasi suami istri ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Nah, sekarang kita kembali kepada di sini terkait yang pertama. Feminisme dan isu gender dalam Islam itu perdebatannya sebenarnya ini kompatibel atau enggak sih? Ini cocok atau tidak? Ada yang mengatakan cocok, ada yang mengatakan tidak. Dalam buku saya ini saya berargumentasi bahwa Islam dan feminisme juga isu gender itu adalah sesuatu yang sangat cocok sekali dan fit gitu, sehingga bisa menggunakan paradigma Islam untuk melihat tentang isu-isu gender dan feminisme. Nah, juga di sini ada tentang bagaimana sih sebenarnya kontribusi feminisme Barat atau feminisme atau feminis yang ada di luar budaya-budaya Islam itu mempengaruhi feminisme Muslim yang ada di Indonesia. Dari temuan saya, para feminis Muslim di Indonesia itu meyakini bahwa nilai-nilai kesetaraan dan keadilan itu bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis dan juga tradisi yang ada di Islam dan juga di Indonesia. Salah satu kontribusi feminis Barat atau feminis sekuler terhadap feminis Muslim di Indonesia itu adalah menguatkan keyakinan. Karena sebenarnya feminis dari sekuler
itu dia mengenalkan alat analisis yang kemudian digunakan oleh feminisme muslim atau digunakan oleh feminis muslim yang kemudian dipakai untuk menganalisa teks-teks di dalam ayat, di dalam Al-Quran maupun hadis. Itulah yang kemudian semakin mempelajari ayat dan Quran dalam tradisi Islam, maka semakin menguatkan keimanan para feminis muslim tersebut. Nah, yang kedua adalah ada sejarah ya, sejarah gerakan perempuan, politik, dan agama di bab 2. Nah, ini sesuatu yang menarik karena sebenarnya gerakan perempuan di Indonesia itu juga tidak lepas dari gerakan pusat-pusat studi yang ada di Indonesia. Nah, ada keunikan yang saya temukan di dalam gerakan perempuan di Indonesia, yaitu melihat laki-laki itu sebagai partner di dalam perjuangan. Tidak ada satupun responden saya yang mengatakan bahwa laki-laki adalah musuh, bukan. Tapi laki-laki adalah partner untuk memperjuangkan gerakan perempuan di Indonesia. Kemudian ada, silahkan nanti dibaca, ada bagaimana sejarah gerakan perempuan dari sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, Orde Baru, dan juga masa reformasi. Nah, kemudian untuk bab 3 ini tentang feminis muslim sebagai identitas. Ini yang menarik. Sebelum kita bicara tentang feminis muslim, kita perlu paham dulu apa sih definisi tentang feminis itu sendiri. Feminis itu adalah seseorang yang menyadari ada persoalan perempuan sehingga dia melakukan sesuatu, ada usaha untuk menyelesaikan persoalan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Jadi saya ulangi, definisi feminis adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang menyadari adanya persoalan perempuan dan dia berusaha menyelesaikan persoalan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Dengan definisi ini, maka feminis muslim berargumentasi bahwa Nabi Muhammad seorang feminis, Kiai Haji Ahmad Dahlan seorang feminis, Ibu Aisyah seorang feminis, Imawan Imawati juga seorang feminis, dan siapapun yang berjuang untuk kepentingan perempuan itu adalah seorang feminis. Nah, ketika saya tanya responden saya terkait dengan apakah Anda ingin disebut sebagai seorang feminis, ternyata jawabannya beragam. Perlu saya informasikan bahwa buku ini bagian daripada disertasi saya yang saya melibatkan 6 pusat studi wanita atau pusat studi gender di Yogyakarta, yaitu di UGM, UNY, dan UPN. Lalu yang berbackground agama adalah UIN, UMY, dan UII. Terjaringlah 170 responden yang kami seleksi. Nah, dari 170 responden itu ada 70 laki-laki, kemudian sebagian lebihnya adalah perempuan. Jadi banyak perempuannya. Nah, dari 170 responden ini yang menarik adalah lebih banyak laki-laki yang mengatakan dirinya seorang feminis daripada perempuan di Indonesia. Kenapa? Karena menurut saya laki-laki mengatakan dirinya seorang feminis akan ada positif asosiasi yang melekat pada dirinya. Dia akan dikatakan sebagai seorang yang sangat peduli pada perempuan, dia sangat membela hak-hak perempuan, dia akan memperlakukan ibu dan anak perempuannya serta istrinya dengan baik. Itu seorang laki-laki ketika dia mengatakan seorang feminis. Tetapi kalau perempuan ketika dia mengatakan dirinya seorang feminis, maka ada negatif stigma yang melekat pada dirinya. Biasanya seorang perempuan ketika dia menyebut dirinya seorang feminis, dia sering diasosiasikan dengan seseorang yang melawan kodrat, seseorang yang ingin mendominasi suaminya, seseorang yang setuju dengan lesbianisme dan sebagainya. Sehingga sebutan feminis itu lebih beresiko kepada perempuan daripada laki-laki di dalam konteks Indonesia, terutama di dalam penelitian saya ini.
gitu. Nah, yang menarik adalah yang lebih banyak mereka pilih ketika saya sodorkan pilihan. Anda ketika menyebut diri seorang feminis pengen disebut sebagai apa? Apakah sebagai seorang yang Muslim feminis, Islamic feminis, atau yang lainnya? Ternyata kebanyakan mereka pengen disebut sebagai seorang Muslim feminis. Nah, itulah makanya buku saya itu namanya adalah Feminisme Muslim di Indonesia. Nah, dari beberapa hal tadi banyak sekali yang temuan-temuan yang menarik ya terkait dengan isu feminis itu sendiri gitu. Baik dari bagaimana dialog mereka dengan feminis yang di luar sana, dengan literatur feminis, sebutan feminis, ataupun juga dengan bagaimana sih sebenarnya pemahaman tentang feminis itu sendiri. Yang menarik juga bahwa yang menyebabkan seseorang mempunyai sensitivitas gender itu bukan dari aspek pendidikan. Dalam arti misalnya seorang yang semakin tinggi pendidikannya, dia akan semakin mempunyai sensitivitas gender yang bagus, bukan begitu. Karena seorang profesor pun ketika dia tidak pernah belajar membaca atau mengikuti pelatihan tentang isu-isu gender dan analisis gender, maka terkadang mereka juga masih bias dengan isu-isu feminis. Sebaliknya, seseorang yang mungkin S1 aja tidak selesai, tetapi dia pernah ikut pelatihan melakukan analisis gender, maka dia mempunyai nilai atau sikap yang egaliter, sensitivitas yang bagus terhadap isu-isu kesetaraan dan keadilan gender. Nah, karena itu menurut saya setiap orang juga bisa, atau setiap orang bisa menamakan dirinya seorang feminis asalkan ada 3 hal tadi ya. Jadi dia menyadari adanya persoalan perempuan, lalu dia berusaha menyelesaikan persoalan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Sedangkan feminisme itu berarti paham, ya, paham tentang adanya persoalan perempuan, lalu juga ada usaha menyelesaikan persoalan perempuan itu sehingga kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Semoga bagian yang pertama ini cukup mencerahkan, dan silakan nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang feminisme dan gerakan feminisme di Indonesia, juga terkait dengan feminisme Muslim di Indonesia, disampaikan. Nanti kita akan lanjutkan implementasi tentang bagaimana pemikiran-pemikiran feminisme Muslim di Indonesia itu pada isu gender pada bagian selanjutnya. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut cendekiawan berpribadi.